Hai guys, jumpa lagi dengan aku. Hari ini di vlog yang terbaru aku mau bicara tentang tipe kepribadian introvert, extrovert, dan ambivert. Jadi bagi kalian yang bingung, aku tipe kepribadian seperti apa sih? Atau kalian punya teman yang punya kepribadian yang berbeda jauh dengan kalian? Nah, ini sekedar masukan dan pengetahuan buat kalian. Tipe kepribadian itu ada introvert, extrovert, dan ambivert. Jadi introvert, extrovert itu tidak melulu atau 100% orang itu punya kepribadian 100% introvert atau extrovert. Biasanya condongnya kemana? Nah, bagi kalian yang masih bingung, aku tuh tipe kepribadian seperti apa sih? Nah, introvert ini tipe kepribadian yang tertutup. Ada banyak sifat-sifat orang yang berkepribadian introvert ini. Misalnya, apa-apa dia lebih suka kerjakan sendiri. Kalau ada pembicaraan, dia lebih suka mendengarkan. Dia lebih nyaman berbicara kepada 1-2 orang yang dia sudah kenal, dia dekat daripada kelompok orang dalam jumlah besar. Sehingga ketika dia harus berupaya untuk beradaptasi atau ngobrol di tengah-tengah kumpulan orang besar yang berbasa-basi, dia akan terasa capek. Introvert itu bukan berarti dia tertutup banget, enggak. Tapi dia orang yang suka menganalisa segala sesuatu. Dia lebih lambat untuk berbicara, lebih banyak untuk mendengar. Dia pikirkan dulu dan kemudian dia berbicara sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Berbeda dengan extrovert. Extrovert itu sumber energinya itu didapat dari kumpulan orang banyak. Kalau lagi rame-rame, kalau lagi seneng-seneng banyak orang, dia tuh suka. Dia semangat, dia dapat kekuatan dari kumpulan banyak orang. Dia pasti tipe orang yang supel. Extrovert itu tipe orangnya lebih terbuka. Dia bisa gampang mengutarakan apa yang ada di pikirannya, ada di hatinya. Jadi dia nggak malu-malu, dia simpan di dalam hati, kemudian dia tidak utarakan. Dia tipe orang yang gampang mengutarakan segala sesuatu. Dia gampang dikenali oleh orang karena dia pasti jago ngomong. Seorang extrovert itu orang yang lebih banyak bicara dulu dan kemudian dia mikir. Tapi tentu saja tidak ada orang yang 100% extrovert. Nah, si extrovert ini, dia itu bakalan merasa capek banget kalau dia hanya sendirian atau dia harus mengerjakan segala sesuatunya sendiri dalam jangka waktu yang lama. Dia lebih suka kerja sama tim atau berkelompok. Kalau lagi berkelompok, dia itu senang banget. Dia dapat kekuatan baru, dia dapat rasa gembira. Si extrovert ini tipe dan kebaikannya dia bisa gampang memikirkan segala sesuatu dan kemudian dia utarakan. Tapi kelemahan si extrovert, kalau dia sudah kepengen ngomong, dia ngomong aja tanpa dia berpikir terlebih dahulu. Dan dia tipe orang yang nggak terlalu suka mendengar perkataan orang lain. Dia lebih suka bicara. Beda sama introvert. Introvert adalah pendengar yang baik. Jadi baik introvert maupun extrovert, dua-dua ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan introvert, dia itu pendengar yang baik, dia menganalisa sebelum dia berbicara, dia bisa bekerja sendiri, dia nyaman ketika dia berurusan dengan dirinya sendiri. Kelemahannya, dia menjadi orang yang cepat capek, cepat bosen kalau harus melayani banyak orang. Dan juga dia nggak terlalu terbiasa untuk berbicara. Dia lebih suka segala-gala semuanya sendiri. Aku dulunya adalah tipe introvert. Aku ingat banget. Introvert yang aku dapat memang dari garis keturunan, begitu lahir aku tipe anaknya tertutup. Udah tertutup ditambah lagi dengan lingkungan pertemanan yang membuat aku semakin tertutup dengan pengalaman-pengalaman di masa kecil, di masa remaja,
Akibatnya aku menjadi seorang yang dari sononya sudah tertutup, tambah tertutup oleh karena lingkungan. Apalagi ada 1-2 teman ketika masih sekolah, ada yang memperlakukan sesuatu yang nggak menyenangkan, misalnya bongkar rahasia ataupun berlaku jahat. Itu menjadikan aku seorang introvert yang benar-benar tertutup karena aku nggak percaya orang saat itu. Aku tipe yang akan melindungi diriku, akan melakukan segala sesuatunya sendiri dan tidak gampang mempercayai orang lain. Dengan berkembangnya waktu, aku masuk organisasi, belajar banyak, lihat banyak, bergaul dengan banyak orang. Akhirnya dari introvert aku berkembang, mengadaptasi dan mengeluarkan sifat-sifat ekstrovert. Itu bukan berarti aku ekstrovert. Aku masuk di tengah-tengah, yaitu ambivert. Nah, ambivert ini orangnya itu sesuai dengan sikon. Kalau introvert dia lebih suka mendengarkan daripada bicara, ekstrovert lebih suka bicara, ambivert ini di tengah-tengah, dia sesuai dengan sikon. Dia akan berbicara saat dia harus berbicara. Dia akan mendengarkan saat dia harus mendengarkan. Dia bertumbuh menjadi sebuah kepribadian yang jauh lebih dewasa, jauh lebih matang. Dia lihat situasi. Oh, ini harus kerja sama tim. Jadi dia mengeluarkan ide-ide dan meletakkan dirinya di posisi sebagai satu tim. Dan saat dia harus bekerja sendiri, dia akan memotivasi dirinya bekerja seorang diri. Jadi dia akan menyesuaikan dirinya dengan lingkungan dan keadaan yang ada. Sedangkan ekstrovert, kelebihannya dia pasti akan jadi orang yang jago bicara. Dia akan dengan mudah bergaul. Dia akan dengan mudah menempatkan dirinya di situasi mana saja. Kelemahannya, dia akan capek kalau dia harus bekerja seorang diri. Dia akan mudah bosan. Seorang ekstrovert, seorang yang mudah bosan. Bisa jadi beberapa ekstrovert, moodinya itu kuat. Jadi orang yang punya mood berubah-ubah. Ekstrovert ini kalau tidak hati-hati, dia akan terus berbicara tanpa peduli pendapat orang, pemikiran orang. Yang penting dia berbicara. Banyak ekstrovert yang tidak sadar kalau dia ekstrovert yang prosentasinya besar, sehingga dia membuat tidak nyaman orang di sekitar. So, kalau kalian bertumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa, pribadi yang lebih matang, kalian bisa analisa kalian introvert atau ekstrovert. Kemudian kalian berusaha untuk menempatkan diri di situasi dan kondisi yang kalian bisa mendengarkan orang lain dan juga kalian bisa memberikan masukan kepada mereka. Karena menjadi salah satu, baik introvert maupun ekstrovert, dengan kecenderungan dan kecondongan yang tinggi, itu tidak baik. Segala sesuatu yang berlebihan, itu nggak baik. Oleh karena itu, analisa kamu seperti apa. Terkadang ambivert itu bisa terlihat seperti ekstrovert. Ketika aku berkembang menjadi ambivert, orang-orang biasanya suka memberi pendapat kalau ternyata aku itu ekstrovert, padahal nggak seperti itu. Aku nggak akan dengan mudah memberitahukan apa-apa yang menjadi privasi aku. Oleh karena itu, ya aku utarakan hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan sekitar yang dibicarakan oleh kelompok pada saat itu. So guys, kalau kalian tahu tentang introvert, extrovert, dan ambivert saat ini, berusahalah untuk menjadi pribadi yang menyenangkan, pribadi yang bisa menempatkan diri di mana saja kalian berada, dan pastikan kalian menjadi teman yang baik di tengah-tengah kelompok atau di tengah-tengah lingkungan dimanapun kamu berada. Lebih enak, kamu bisa menyesuaikan diri dan menjadi orang yang menyenangkan. Ada bagian-bagian tertentu yang buruk yang perlu kamu ubah, ada bagian-bagian tertentu yang sudah bagus, perlu kamu pertahankan bahkan tingkatkan.
Jaga kesehatan kalian dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah semuanya.